Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Oke, bertemu lagi dengan Ibu di kesempatan kali ini. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tengadahkan tangan kalian, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang masa dewasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, Ibu mau membacakan kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama, 2.1 menceritakan kejadian luar biasa yang mengiringi lahirnya Nabi Muhammad SAW. 2.2 menceritakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. 3.1 mendeskripsikan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di sini Ibu mau menyampaikan materi, kalian dengarkan baik-baik ya. Jadi yang pertama itu kejadian luar biasa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad didahului peristiwa serangan pasukan gajah ke Makkah. Pasukan bergajah bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah atau Baitullah yang dipimpin oleh Abrahah, gubernur Yaman dari kerajaan Habasyah. Abrahah membawa pasukan sebanyak 6.000 orang. Ketika pasukan gajah telah berada di seputar Ka'bah, tiba-tiba dari langit bermunculan burung-burung ababil menjatuhkan batu kerikil panas dari neraka. Tiap-tiap burung membawa 3 butir batu, 1 di paruhnya, 2 di kakinya. Pasukan gajah banyak yang meninggal dan sebagian melarikan diri. Maka selamatlah Ka'bah dari pasukan bergajah. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Fil ayat 1-5. Yang kedua, kelahiran dan silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Disebut tahun Gajah karena Nabi Muhammad lahir tidak lama setelah penyerangan pasukan gajah. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah, putra Abdul Muthalib, anggota kabilah Bani Hashim. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, yaitu usia kandungan 3 bulan. Baik dari garis keturunan ayahnya maupun ibunya, Nabi Muhammad SAW masih menjadi keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan. Setelah Nabi Muhammad disusui oleh ibunya selama 3 hari, lalu Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah. Ia berasal dari desa Sa'ad yang terletak di pegunungan sehingga udaranya sejuk. Halimah Sa'diyah sangat mencintai Nabi Muhammad, bahkan menganggap sebagai anaknya sendiri. Dalam masa kanak-kanak, Nabi Muhammad telah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Halimah dan anaknya sering menemukan keajaiban. Di antaranya adalah anak Halimah yang bernama Dimroh menyaksikan Nabi Muhammad SAW ditangkap oleh orang-orang yang besar-besar dan berpakaian putih. Setelah Nabi Muhammad ditanyai Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad bercerita telah dibelah dadanya oleh malaikat, lalu disucikan hatinya dengan air Zam-Zam.
Kemudian, pada usia 4 tahun, Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya. Ketika berusia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Mereka ditemani wanita yang bernama Ummu Aiman. Dalam perjalanan pulang, tepatnya di desa Abwa Aminah, mendadak jatuh sakit, sampai akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di desa Abwa. Dalam usia 6 tahun, Nabi Muhammad telah menjadi seorang yatim piatu. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian, kakeknya meninggal dunia karena sakit tua. Setelah kakeknya wafat, pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Melihat sifat dan tingkah laku Nabi Muhammad yang sangat baik dan ramah, maka Abu Thalib semakin sayang dan sering mengajaknya kemanapun pergi, termasuk dalam perjalanan dagang. Yang keempat adalah masa remaja Nabi Muhammad SAW sampai menikah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan itu, Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Pendeta Buhairah memberitahukan kepada Abu Thalib bahwa pada diri Muhammad terdapat tanda-tanda kerasulan dan di masa yang akan datang akan menjadi seorang pemimpin yang adil dan bijaksana dalam memimpin umatnya. Pada usia 15 tahun, Nabi Muhammad ikut berperang melawan suku Hawazin yang dikenal dengan Perang Fijar. Fijar artinya melanggar kesucian, karena suku Hawazin menyerang suku Quraisy pada bulan Zulqa'dah. Masa-masa sebelum Nabi menikah dengan Khadijah. Dari beberapa informasi yang didengar Khadijah, bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok pemuda yang jujur, bijaksana, dan dapat dipercaya, maka Khadijah meminta Muhammad membawa dagangannya ke Syam. Pada waktu itu, Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Khadijah menyaksikan sendiri tentang kepribadian dan akhlak Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Khadijah menginginkan Nabi Muhammad untuk menjadi pendamping hidupnya. Akhirnya, Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad. Usia Khadijah 40 tahun, sedangkan usia Nabi Muhammad 25 tahun. Yang kelima, teladan Nabi Muhammad dalam keluarga dan masyarakat. Dalam berumah tangga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi 6 orang anak kepada Nabi Muhammad dan Khadijah. Nabi Muhammad hidup bahagia bersama anak dan istrinya. Nabi Muhammad selalu menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah kepada putra-putrinya. Setiap masalah diselesaikan oleh semua anggota keluarga dan semua keluarga hendaknya saling menolong. Kebijaksanaan Nabi Muhammad juga terlihat pada peristiwa peletakan Hajar Aswad. Ketika itu, Ka'bah mengalami kerusakan karena dilanda banjir. Ketika perbaikan Ka'bah dan tinggal meletakkan Hajar Aswad, timbul perselisihan karena semua kepala suku ingin meletakkannya. Setelah datang Nabi Muhammad, orang-orang mengatakan Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Lalu Nabi Muhammad membentangkan sorban dan mengajak semua kepala suku memegang tepi sorban. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad, maka perselisihan pun dapat dihindari. Yang keenam adalah turunnya wahyu. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering bertafakur. Bertafakur adalah mengasingkan diri untuk merenung atau menimbang dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad bertafakur untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Tempat yang digunakan untuk bertafakur adalah Gua Hiro. Pada Kamis malam Jumat, tanggal 17 Ramadan, ada keanehan di dalam Gua Hiro. Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang memenuhi gua itu. Maka muncullah malaikat Jibril dengan membawa wahyu yang pertama,
yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad disuruh membacanya, tetapi Nabi Muhammad tidak bisa membacanya. Lalu malaikat Jibril membacakannya dan Muhammad menirukannya, dan bergetarlah hatinya. Nabi Muhammad pulang dengan badan menggigil kedinginan. Melihat kondisi Nabi Muhammad yang tidak seperti biasanya, maka Khadijah bertanya tentang apa yang telah terjadi. Saat itu Nabi Muhammad hanya menjawab, selimutilah aku. Setelah tenang, barulah Nabi Muhammad bercerita kepada Khadijah tentang kejadian yang baru saja dialaminya. Khadijah kemudian membawa Nabi Muhammad untuk menemui Waraqah bin Naufal. Ia seorang pemeluk Nasrani yang taat dan mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Setelah mendengar cerita Khadijah, Waraqah kemudian membuka kitab suci Injil dan Taurat kemudian berkata, demi Tuhan, yang datang itu adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik-baiklah menjaga diri, tabahkanlah hatimu Muhammad, dan kelak engkau akan diangkat menjadi seorang rasul. Janganlah takut, tetapi sambutlah dengan gembira atas wahyu yang telah engkau terima. Dengan telah diterimanya wahyu, Allah berarti Nabi Muhammad telah diangkat menjadi nabi. Yang kedelapan adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat adalah keyakinan luar biasa yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Mukjizat diturunkan Allah kepada Nabi untuk meyakinkan kaumnya bahwa orang tersebut benar-benar Nabi utusan Allah. Beberapa mukjizat Nabi Muhammad adalah sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran, yang kedua peristiwa Isra Mi'raj, yang ketiga pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir adalah peristiwa Gua Thur. Iya, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.